Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dewi Sukmasari, SE, MSA, CA, AKT, selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk melaksanakan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang perilaku etis dan kontribusi filsuf. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Zidni Ananda Salma dengan NPM 2401061026 selaku moderator. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak melaksanakan presentasi secara sendiri, tapi saya juga ditemani oleh teman-teman saya lainnya, yaitu Putri Aprilia, Imam Karisma, Lucia Sugianti, dan juga Trio Habib Ahmadi. Langsung saja kita lanjutkan ke materi yang pertama, tentang etika dan kode etik. Materi yang pertama pada kali ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Imam Karisma Putra. Kepada Imam, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika dan kode etik. Pengertian etika menurut Ensiklopedia Filsafat. Ensiklopedia Filsafat mendefinisikan etika dalam tiga pengertian utama yang saling berkaitan, yaitu pola umum atau cara hidup. Etika dapat dipahami sebagai pola hidup yang mencerminkan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, serangkaian aturan perilaku atau kode rujuk pada seperangkat prinsip atau pedoman moral yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Dalam pengertian yang lebih reflektif dan filosofis, etika merupakan bidang kajian yang mempertanyakan dan menganalisis secara kritis cara hidup dan aturan yang berlaku. Etika dalam konteks bisnis. Dalam dunia bisnis, etika tidak membahas persoalan agama atau kepercayaan secara langsung, melainkan berfokus pada kajian rasional tentang kode moral yang berkaitan dengan perilaku dalam kegiatan bisnis. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang moralitas dan kode moral. Moralitas merupakan seperangkat prinsip nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah secara etis. Dalam konteks filsafat, moral dan etika terdapat empat aspek penting yang membentuk dasar dari moralitas dan kode moral. Yang pertama, keyakinan tentang sifat manusia. Aspek ini berkaitan dengan pandangan dasar tentang hakikat manusia, seperti apakah manusia pada dasarnya bersifat baik, jahat, egois, atau altruistik. Keyakinan ini sangat memengaruhi bagaimana kita menyusun nilai moral dan bagaimana kita menilai tindakan orang lain. Dan yang kedua, keyakinan tentang nilai dan tujuan hidup. Moralitas juga didasarkan pada apa yang dianggap bernilai dan menjadi tujuan akhir dalam kehidupan. Ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kebahagiaan, cinta kasih, dan kesejahteraan. Keyakinan ini menentukan arah hidup seseorang dan membentuk kerangka etis yang digunakan dalam menilai tindakan. Yang ketiga, aturan perilaku yang harus dilakukan atau dihindari. Ini adalah bentuk konkret dari moralitas yang diwujudkan dalam aturan atau norma sosial. Atau aturan ini mengatur perilaku yang dianggap benar dan harus dilakukan. Misalnya berkata jujur, menepati janji. Seorang serta perilaku yang salah dan harus dihindari, misalnya mencuri, berbohong, atau menyakiti orang lain. Dan yang keempat, motif dalam memilih tindakan yang benar atau salah. Moralitas tidak hanya dilihat dari tindakan luar, tetapi juga dari niat atau motif di balik tindakan tersebut. Dalam etika,
Motif sangat penting karena tindakan yang sama bisa dinilai berbeda tergantung pada alasan seseorang melakukannya. Misalnya membantu orang lain bisa dianggap tindakan bermoral jika didorong oleh niat tulus. Namun bisa juga dipertanyakan jika dilakukan demi kepentingan pribadi atau pencitraan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Imam atas pemaparan materi tentang moralitas dan kode moral. Selanjutnya materi yang kedua tentang alasan utama manusia harus beretika dan etika bisnis akan disampaikan oleh Habib. Kepada Habib, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Pada bagian ini kita akan membahas hubungan antara etika dan praktik bisnis. Seorang pengamat bernama R.C. Carroll menyatakan bahwa sebuah bisnis harus layak secara ekonomi sekaligus etis. Artinya, tidak cukup hanya mencari keuntungan, tetapi bisnis juga harus memperhatikan aspek moral dalam setiap tindakannya. Jika bisnis tidak memberikan keuntungan, tentu saja para pebisnis akan mundur. Namun, etika bisnis hadir untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Disinilah pentingnya menjalankan bisnis dengan cara yang benar, bukan hanya untuk mencapai hasil yang baik, tetapi juga untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen, karyawan, dan masyarakat. Lalu mengapa manusia harus beretika dalam konteks bisnis? Ada tiga alasan utama. Yang pertama yaitu karena kita hidup dalam hubungan antar manusia, tidak ada keputusan yang benar-benar berdiri sendiri. Dan kedua, karena etika membentuk kepercayaan diri kita dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, karena kita punya tanggung jawab moral terhadap orang lain yang berdampak oleh keputusan kita. Maka dari itu, etika bisnis bukan hanya soal keuntungan. Lebih penting lagi adalah bagaimana cara keuntungan itu diperoleh. Apakah dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab? Itu yang membedakan bisnis yang hanya sukses secara finansial dengan bisnis yang juga sukses secara etis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Habib atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang kepentingan diri dan ekonomi akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepentingan diri sendiri memiliki peran yang penting dalam dunia ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang diangkat dalam suatu film yaitu Wall Street pada tahun 1987, yang dimana karakter Gordon Gekko berargumen bahwa bisnis itu didasarkan pada keserakahan. Namun, dalam teori ekonomi klasik, khususnya menurut Thomas Hobbes dan Adam Smith, kepentingan diri sendiri tidak selalu identik dengan ketamakan atau keserakahan. Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami terdorong oleh kepentingan pribadinya, tetapi demi keamanan dan kedamaian bersama, mereka membentuk suatu kontrak sosial yang membatasi kebebasan individu agar tidak saling merugikan antara satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat sipil terbentuk dari kesadaran individu untuk menahan diri demi menciptakannya keharmonian sosial. Selanjutnya, Adam Smith mengembangkan suatu gagasan bahwa kepentingan diri sendiri justru dapat mendorong terciptanya kerjasama ekonomi yang efisien. Dalam karya terkenalnya, yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Smith menjelaskan bahwa penjual dan pembeli di suatu pasar itu sama-sama termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi dari diri mereka. Seorang penjual ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli ingin memperoleh kepuasan dan utilitas tertinggi dari produk yang dibelinya. Interaksi ini menciptakan mekanisme suatu pasar yang kompetitif, yang dimana harga dan kualitas produk itu ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Smith juga memperkenalkan suatu konsep yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat, yang berarti bahwa dengan mengejar kepentingan bagi diri sendiri, seorang individu juga secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika seorang produsen em,
berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya dalam meningkatkan efisiensi produk, hasilnya adalah barang dan jasa akan menjadi lebih murah dan berkualitas bagi konsumen. Dengan demikian, hal ini memungkinkan terjadinya distribusi sumber daya yang lebih optimal dalam pasar bebas tanpa perlu campur tangan pemerintah secara langsung. Tetapi, Smith juga menekankan bahwa pentingnya perilaku etis dalam eh, aktivitas ekonomi itu sangat dibutuhkan. Ia berpendapat bahwa perilaku ekonomi yang sehat tidak hanya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus dilandasi oleh simpati dan juga etika. Dalam teori of moral sentiments, Smith menegaskan bahwa tindakan individu sebaiknya itu didorong oleh suatu rasa simpati dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, perilaku etis yang didasarkan pada simpati dan membatasi kepentingan diri sendiri yang berlebihan sehingga dapat terciptanya keseimbangan antara keuntungan pribadi dan juga kebaikan bersama. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi, kepentingan diri sendiri itu memang menjadi motivasi utama dalam berkegiatan ekonomi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan perilaku etis dan aturan sosial agar dapat menciptakan harmoni serta kemakmuran bagi semua pihak yang menjalaninya. Tujuan utama pasar bukan untuk menciptakan keuntungan bagi suatu perusahaan, tetapi juga untuk menyediakan barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan ekonomi masyarakat yang luas. Sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri tentang etika, hukum, dan bisnis. Kepada Putri, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika hukum dan bisnis. Di sini dijelaskan ada 7 area. Yang pertama adalah mencerminkan tentang aspek-aspek dari aktivitas bisnis yang tidak tercakup oleh hukum atau etika. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, satu set laporan keuangan terdiri dari neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Menurut pelaporan keuangan internasional, laporan tersebut disebut dengan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Perbedaan konvensi ini tidak ada hubungannya dengan etika atau hukum. Selanjutnya, area kedua adalah hukum yang tidak ada kaitannya dengan etika atau bisnis, seperti aturan lalu lintas yang mengatur pengemudi di sebelah kanan jalan di Amerika Serikat, sementara di Australia dan Inggris mengatur tersebut terbalik. Aturan yang ketiga mencerminkan larangan etis yang tidak terkait dengan bisnis dan tidak ilegal, contohnya berbohong atau berselingkuh dalam hubungan pribadi. Terdapat banyak tumpang tindih antara hukum dan etika bisnis. Yang area keempat menggambarkan segudang aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang berasal dari hukum yang disahkan oleh pemerintah, badan pengatur, asosiasi profesional, dan sejenisnya. Selain itu, terdapat juga tumpang tindih antara hukum dan etika pada area keenam, terutama larangan terhadap pembunuhan yang jelas secara hukum dan etika itu dilarang. Area kelima sampaikan ini yaitu tentang tumpang tindih antara aktivitas bisnis dan norma etika. Beberapa orang berpendapat bahwa selama perusahaan tidak melanggar hukum, maka mereka sudah berperilaku secara etis. Sehingga hukum dan etika dianggap sama. Maka mereka sudah berperilaku secara etis sehingga hukum dan etika dianggap sama dalam konteks bisnis. Namun, pesan utama dalam materi yang kami sampaikan kali ini adalah bahwa etika harus memandu perilaku di luar hukum. Area ketujuh adalah persimpangan antara hukum, etika, dan bisnis yang biasanya menjadi masalah ketika hukum mengatakan satu hal sementara mereka
mengatakan bahwa etika adalah sebaliknya. Contohnya, pada masa Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, ketika hukum mendukung eksploitasi terhadap orang Yahudi, hukum tersebut menguntungkan perusahaan karena karyawan Yahudi tidak harus dibayar, tetapi pengusaha yang etis tahu bahwa tindakan tersebut salah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya tentang teori etika, keadilan, dan juga etika kebijakan akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy, disilah. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teori etika utama. Dalam etika, ada dua teori utama yang sering digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan itu bisa dikatakan baik atau buruk, yaitu teori teologis dan deontologis. Pertama, teori teologis. Teori teologis ini menilai suatu tindakan dari hasil atau akibat yang ditimbulkannya. Artinya, suatu keputusan akan dianggap atau kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, kelemahan dari teori ini adalah seringkali mengabaikan hak-hak kelompok minoritas dan tidak memperhatikan niat dari pembuat keputusan. Teori yang selanjutnya itu adalah teori deontologis, yaitu melihat etika dari sisi niat dan kewajiban moral, bukan dari hasil akhirnya. Menurut pandangan ini, suatu tindakan dianggap benar jika dilakukan karena memang itu adalah kewajiban moral, tanpa memikirkan apa akibatnya. Tetap harus berkata jujur meskipun kejujuran itu bisa menimbulkan masalah. Namun, kelemahan dari teori deontologis ini adalah kurang memperhatikannya dampak nyata dari keputusan yang diambil. Oke, next sih. Di bagian ini ada keadilan dan kewajaran. Konsep dari keadilan dalam etika bisnis itu menekankan pentingnya aturan. Keadilan prosedural berarti setiap proses harus dilakukan dengan jujur dan terbuka. Sedangkan keadilan distributif itu lebih menyoroti bagaimana pembagian sumber daya dilakukan sesuai kebutuhan. John Rawls itu menambahkan bahwa ketidaksetaraan hanya bisa dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi mereka yang paling lemah dalam masyarakat. Prinsip keadilan ini penting untuk diterapkan dalam tidak merugikan pihak tertentu, terutama posisi yang lemah. Dua teori di atas ada juga pendekatan etika kebajikan yang menekankan pentingnya karakter baik dalam diri seseorang. Aristoteles itu berpendapat bahwa sebagian sejati Aristoteles itu berpendapat bahwa kebahagiaan sejati dicapai melalui kebaikan sifat konsisten. Dalam dunia bisnis, integritas adalah salah satu contoh kebajikan yang sangat penting. Selain itu, manajer atau pimpinan bisnis juga perlu memiliki imajinasi moral, yaitu kemampuan untuk membayangkan berbagai kemungkinan yang dampak dari keputusan yang diambil, terutama ketika menghadapi situasi rumit dan penuh dilema. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lutfi atas pemaparan materinya. Kita sudah mencapai pemaparan terakhir dari presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan oleh saya dan juga teman-teman kelompok saya. Kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini, yang pertama yaitu etika bisnis merupakan suatu hal yang penting sebagai pedoman moral dalam kegiatan ekonomi. Etika bisnis membantu pelaku usaha untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan keuntungan semata, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan keadilan. Yang kedua, kode etik memberikan suatu arahan yang jelas tentang perilaku yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat, serta mendorong kepercayaan publik terhadap praktik bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, berbagai teori etika seperti utilitarisme, deontologi, teori keadilan, dan etika kebijakan juga memberikan sudut pandang yang beragam
untuk menghadapi dilema-dilema moral dalam menjalani bisnis dan semuanya penting untuk dipahami oleh para pelaku usaha. Yang keempat, imajinasi moral diperlukan oleh seorang manajer atau pemimpin bisnis untuk memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan tindakan dan dampaknya, terutama dalam situasi yang tidak memiliki jawaban atau hitam putih. Yang kelima, integrasi antara etika, hukum, dan prinsip bisnis sangat amat dibutuhkan agar perusahaan tidak hanya dapat beroperasi secara legal, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Itu saja kesimpulan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.